Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali aku akan bahas mengenai peluang timnas Indonesia di Piala Asia nanti guys ya. Karena tadi gue udah ngebahas mengenai persiapan timnas Indonesia. Rasanya tak lengkap kalau gue nggak ngebahas mengenai peluangnya guys ya. Karena seperti ibarat masakan tanpa bumbu itu tak sedap rasanya guys ya. Apalagi Indonesia ini tergabung dalam grup yang cukup maut atau bahkan bisa dibilang grup neraka, di mana dalam grup tersebut terdiri dari timnas Jepang, sang juara dan juga sang raja dari Piala Asia dan Asia itu sendiri. Kemudian ada lagi timnas Irak yang bisa dibilang cukup memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di ajang Piala Asia. Bahkan mereka pernah juara ketika eh, Indonesia menggelar Piala Asia di rumahnya sendiri tahun 2007, dan juga timnas Vietnam yang tentu saja kita sudah pasti tahu seperti apa kemampuan dari Nguyen FC ini guys ya. Nah, kira-kira setiap apakah peluang Indonesia nantinya menghadapi mereka semua di ajang Piala Asia kali ini? Kita bahas ini di check out. Check this out. Yang pertama kita akan bahas mengenai peluang Indonesia menghadapi timnas Irak. Bisa dibilang ini adalah kesekian kalinya Indonesia ketemu dengan timnas Irak, dan terakhir kali Indonesia berjumpa mereka dibantai dengan skor yang cukup telak, itu adalah 5-1 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 guys ya. Maka dari itu, berkaca dari laga tersebut, Sintayong harusnya sudah bisa mengatasi timnas Irak ya. Apalagi kalau kita lihat di laga itu Indonesia terlihat sangat troublemaker sekali. Kok troublemaker? Lebih tepatnya sangat trouble. Sorry, kok troublemaker sih? Harusnya atau sangat bermasalah lah bisa dibilang. Mulai dari pertahanan sampai penyerangan. Meskipun Indonesia sebenarnya bisa mencetak gol lewat gol dari Shane Patinama dari sisi sayap, tapi tetap saja Indonesia seperti ada yang hilang dari permainannya gitu guys ya. Seperti tidak Indonesia banget ya. Apalagi kan Indonesia itu udah mulai solid ya penampilannya sejak mengalahkan Suracao ya atau Kurakau guys ya. Maka dari itu ketika dibantai setelah kita ngarap Irak, orang langsung pada kaget gitu guys ya. Apalagi sampai ada channel YouTube yang bilang kalau Indonesia itu bakal bisa mengalahkan Irak. Wah, ternyata malah dibantai. Tapi semoga di Piala Asia kali ini hal tersebut bisa terjadi. Setidaknya Indonesia bisa menahan imbang timnas Irak guys ya. Apalagi sekarang Indonesia sudah memiliki tembok kokoh yang bernama Justin Hubner guys ya. Duetnya dia dengan Akan Bagot pasti bisa setidaknya memberikan keamanan yang lebih ketimbang ketika Indonesia terakhir kali bertemu dengan Irak guys ya. Kemudian Indonesia akan menghadapi timnas Jepang. Sang Raja Asia ini bisa dia menjadi lawan tersulit Indonesia di Piala Asia kali ini guys ya. Apalagi mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang hampir mirip dengan skuad yang ada ketika mereka berlaga di Piala Dunia Qatar 2022 guys ya. Tapi ada beberapa nama baru mulai dari Zion Suzuki sampai Kaoru Mitoma yang baru dipanggil karena penampilan apiknya bersama dengan Brighton guys ya. Ini bisa dibilang menjadi hal yang cukup mengerikan ya. Apalagi kalau orang Toma itu emang terkenal punya speed dan dribbling yang sangat mematikan ketika dia bersama dengan Brighton. Tapi tenang aja guys, bukan berarti Indonesia tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa setidaknya mencuri gol dari Jepang guys ya. Apalagi ketika mengingat tadi Jepang menghadapi Vietnam, mereka terbukti ternyata tidak sesolid itu. Yang kita pikir bakal sulit dijebol, ternyata bisa dijebol bahkan sampai 2 gol. Mungkin ini karena faktor kipernya juga kali guys ya, yang emang agak minim pengalaman. Jadi masih bisa lah ada memanfaatkan beberapa celah dari kiper itu guys ya. Apalagi Indonesia juga punya beberapa shooter-shooter jarak jauh dan beberapa shock shooter seperti Marcelino atau mungkin Asnawi atau mungkin Mark Locke atau mungkin juga bisa juga Rafael Strujic atau Ivar Jenner yang memiliki shot-shot mematikan yang bisa saja menjadi skakmat untuk bisa menundukkan kiper Zion Suzuki guys ya. Ditambah lagi juga Indonesia memiliki agen rahasia di Jepang guys. Itu adalah El Buccino del Sablone. Itu adalah Bapak Pratama Arhan yang pastinya sudah mengetahui bagaimana
cara main dan latihan dari anak-anak Jepang guys. Yang otomatis informasi tersebut pasti akan diberikan semuanya kepada Sintayong. Maka dari itu Sintayong pasti akan bisa memanfaatkan informasi berharga tersebut dan mungkin punya strategi khusus untuk bisa mengandaskan Jepang. Dan yang terakhir tentu saja sang bestie tercinta yaitu adalah timnas Vietnam. Timnas Vietnam lo lagi. Gak di Piala Asia, gak di kualifikasi Piala Dunia, gak di Piala AFF di berbagai round mulai itu fase grup, fase semifinal, fase final, lo lagi. Seakan-akan hampir setiap tahunnya kita selalu bertemu dengan timnas Vietnam. Ya tapi mau bagaimana lagi? Mungkin memang itu yang namanya bestie guys ya. Jadi selalu kangen dan selalu ingin bertemu guys ya. Dan selalu nyusahin juga kurang lebih ya. Dan bisa dibilang ini ada pertemuan kesekian kalinya. Cuma bedanya timnas Vietnam ini sudah tidak lagi dilatih oleh Park Hang-seo dan sudah mempunyai pelatih baru yang otomatis mereka pasti kemampuannya sedikit tidak bisa atau apa ya nggak tahu terbaca lah sama timnas Indonesia guys ya. Karena kalau nggak salah baru pertama kali ya si pelatih ini ngadapin timnas Indonesia ya. Jadi otomatis kayak masih baru, masih fresh gitu guys ya. Tapi nggak cuma dari kubu Vietnam aja yang masih fresh. Dari kubu Indonesia aja, dari kubu Indonesia juga ada yang fresh gitu guys ya. Meskipun bukan pelatihnya sih, tapi pemainnya itu adalah si Justin Hubner itu guys ya. Yang walaupun cuma seorang, tapi gue yakin pengaruhnya juga akan cukup besar di tim itu. Apalagi juga Indonesia juga memiliki Marcelino Ferdinand yang bisa dibilang sering menyusahkan timnas Vietnam ya si Marcelino Ferdinand itu guys ya, dengan pergerakannya yang lincah dan tusukannya yang juga cukup mematikan. Gue yakin Marcelino bisa setidaknya mencetak 1 atau 2 gol kalau bersuara Vietnam nanti guys ya, dan mungkin bisa mencuri poin agar Indonesia setidaknya bisa mengintip sedikit peluang untuk lolos dari dari 3 besar, dari peringkat ketiga terbaik yang dimana nanti akan diambil 4 ya, akan diambil 4 dari tim peringkat 3 terbaik. Yalah ribet amat sih ngomongnya. Pokoknya intinya itulah guys ya. Kalau gitu itu saja dari gua, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk gua, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan gua cuma mau bilang simple aja guys. Lupakanlah local pride atau diaspora only. Sekarang ini semuanya sedang berbakti demi tanah atau demi negeri ini. Semuanya ingin bersatu dan melangkah lebih maju lagi agar kita bisa meraih yang terbaik di tahun ini guys. Kalau gitu itu saja dari gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.